Ilmu yang benar ada dua. Ada fadail ilmu dan masail ilmu. Ilmu fadail diberikan melalui itu muncul kegairahan, timbul rasa takut. Berbanyak fadail ilmu kita dapat dengan ketawajuhan, maka timbul gairah kepada amal pada waktu amal. Dan wujud rasa takut kalau kita meninggalkan amal. Amal ada dua, ada perintah, ada larangan. Imtisal dan imtina. Imtisal al-ahkam dan imtina al-ahkam. Ini perbuatan harus dikerjakan dan harus dihindari. Ada dua pekerjaan yang dikerjakan, maka dijelaskan fadilahnya. Kalau kamu buat ini dapat begini, kalau kamu buat begini jadi begini. Man shalla salata subhi bi zimmatillah. Siapa salat subuh dalam tanggungan Allah, dalam jaminan Allah, dalam penjagaan Allah Ta'ala. Siapa salat subuh, maka dia akan dalam penjagaan Allah. Orang zalim, hakim. Maka satu orang yang berbuat zalim, maka dia masuk salat subuh, maka ketemu dengan raja yang zalim. Kamu habis salat subuh? Iya. Wah, saya nggak bisa menghukum kamu karena kamu berada dalam tanggungan Allah Ta'ala. Ya, fadilah-fadilah amal menimbulkan kegairahan pada amal. Man shallal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang salat dua waktu yang dingin, maka dia akan masuk surga. Yang salat satu salat fajar, satu salat asar. Man shallal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang salat dua waktu dingin, dia akan masuk surga. Ini misal menimbulkan kegairahan kepada amal dan membawa pada kehidupan ketaatan. Tanpa ilmu tidak mungkin. Ketaatan kita senang. Ketaatan kita ini rasa berat karena tidak ada ilmu. Tidak ada ilmu fadail dan tidak ada ilmu masail. Maka untuk itu fadail ilmu didahulukan. Maka didahulukan ilmu fadail. Kenapa? Karena dengan mengetahui ilmu fadail, dia akan tahu nilainya amal. Ketika dia tahu nilai amal, dia tidak akan sia-siakan amalan itu. Kalau dia tidak tahu nilainya, anak kecil yang tidak tahu nilainya mutiara, nilainya berlian, dia akan sia-siakan itu berlian. Karena dia tidak tahu nilainya. Allah Ta'ala untuk menjaga amalan kita dan membentukkan keyakinan, Allah kasih kita ilmu fadail. Ilmu zikir masuk di dalamnya. Maka kita ingat fadilah-fadilah amal. Dikatakan bahwa siapa yang salat subuh dalam tanggungan Allah, siapa yang salat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Ini fadail. Dan asal fadail itu amal. Ada fadilah salat. Seperti misalnya menuju ke salat. Maka ada langkah-langkah fadilah-fadilah. Setiap langkah menaikkan pahala, mendapatkan satu fadilah, satu dosa dimaafkan. Sebanyak-banyak, jauhnya dari masjid, sebanyak itulah dia langkahnya dimaafkan oleh Allah. Sebanyak itu dia dapat pahala. Jadi satu hukum ada fadilahnya dan jalan menuju hukum itu pun ada fadilahnya. Inilah diberikan oleh Allah kepada semua nabi-nabi. Wa ma nursilu mursalina illa mubasysyirin wa mundhirin. Kami utus nabi-nabi dan rasul memberikan kabar gembira dan juga memberikan peringatan, memberikan fadilah-fadilah dan wa'id-wa'id. Nabi diutus untuk buat perkara ini. Kenapa? Karena untuk menimbulkan kekuatan pada amal dan keyakinan dibutuhkan ilmu fadail. Untuk itu ilmu fadail ini diumumiatkan, belajar, kemudian diamalkan, didakwakan. Anak besar, anak kecil, anak besar, orang dewasa. Karena dengan ini menimbulkan keyakinan, akan muncul keyakinan dan menimbulkan istidar fadail. Apapun amal yang saya buat, Allah akan berikan saya ini, Allah berikan saya ini. Salat 2 rakaat sebelum fajar. 2 rakaat sebelum fajar, maka lebih baik daripada dunia beserta isinya. Jangan ditinggalkan 2 salat fajar walaupun dalam safar. Rasulullah tidak pernah meninggalkan salat sunat sebelum fajar walaupun dalam keadaan safar. Zuhur sunat sama dengan salat tahajud. Salat sunat sebelum zuhur.
salat sunat zuhur, maka sama fadilahnya dengan tahajud. Kalau salat zuhur 4 rakaat zuhur panjang-panjang. 2 rakaat sebelum fajar mukhtasar. Ini masail, ini cara. 2 sunat sebelum fajar sebentar. Qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Ini cara melaksanakan hukum. Tapi zuhur panjang. Sunat zuhur. Salat zuhur, sunat zuhur panjang. Yutilu fihinna dalam hadis. Nabi salat 4 rakaat zuhur sebelum salat zuhur panjang. Beliau sebut seorang syekh salat 4 rakaat sebelum zuhur 1 juz. Tatkala dengar azan langsung dia salat sunat sebelum zuhur setengah jam. Itu di bulan Ramadan. Mungkin malam esok. Salat 4 rakaat 1 juz dalam bulan Ramadan, sehingga dalam bulan Ramadan dalam salat sunat zuhur khatam Quran. Jadi dalam bulan Ramadan, dalam tarawih khatam Quran, dalam tahajud khatam Quran, dalam sholat 4 rakaat sebelum zuhur pun khatam Quran. Sholat sunat sebelum asar, Rasul berdoa. Ini satu permisalan. Rahimallahu imra'an shalla arba'an qabla al-asr, shalla qabla al-asr arba'an. Allah turunkan rahmat kepada orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Ini mulai harus dihidupkan 4 rakaatnya, jangan 2 rakaat kita tambah. Jadi muakkad sama sunnah, sama nafilah. Ini juga takaza iman. Yakin kepada apa kata Allah, kata Rasul. Tatkala di depan kita ada wa'da dan wa'id, datang keyakinan. Untuk itu dijelaskan wa'da dan wa'id. Janji dan ancaman. Ini janji Allah, ini ancaman Allah, sehingga timbul rasa takut. Kalau ada rasa takut akan muncul istiqomah. Kalau tidak dibuat tidak akan muncul istiqomah. Untuk menimbulkan istiqomah ada rasa takut. Kalau nggak ada rasa takut nggak akan istiqomah. Man khaufa adlaja, ada hadis. Kalau orang ada rasa takut dia akan cepat bergerak, lari cepat, karena dia ketakutan. Man khaufa adlaja. Kalau orang ada rasa takut dia akan cepat masuk. Maka diberikan fadaya, wa'ad, diberikan juga wa'id. Wa'ada sudah menunjukkan kegairahan, wa'id menunjukkan rasa takut. Sehingga dengan itu amal ada tawazunnya. Yang diperintahkan dikerjakan, yang tidak diperintahkan, yang dilarang akan ditinggalkan. Itu bukan ilmu. Maka fadilah ilmu hanya di depan kita. Apapun amal yang kita buat, fadilahnya disampaikan. Disampaikan setiap amal fadilahnya, supaya buat amal itu dengan keyakinan dan tegak istiqomah. Kalau ada yakin dalam satu amalan, untuk itu ilmu dan zikir takazanya adalah dalam setiap gerakan hidup kita ini hendaknya dihubungkan dengan ilmu dan zikir, jangan dengan kebodohan. Nanti itu perlu belajar ilmu dan ajarkan ilmu dan dakwahkan adalah tanggung jawab kita. Ini usaha atas perkara ini. Umat tidak ada waktu, sibuk dengan kesibukan. Maka di antara kesibukan mereka, kosongkan waktu untuk belajar ilmu ini dan dakwahkan kepentingan ilmu ini. Belajar agama dan ajak orang juga untuk belajar agama. Asalnya agama adalah datang lewat keyakinan, maka hilanglah kejahilian. Yaitu asal agama adalah hilangnya kejahilian dan ketidakwakifian. Rasul datang di zaman jahiliyah. Rasul zaman jahiliyah. Setelah datangnya Nabi, datang Islam. Apa itu Islam? Iman dan ilmu itu Islam. Khulasah daripada Islam adalah iman dan ilmu. Karena iman datang ketaatan, dan karena ilmu ketaatannya jadi benar. Maka penting sekali belajar agama. Penting belajar agama. Bukan maksudnya kita nakul harkat, tapi nakul harkat untuk menimbulkan perasaan pentingnya belajar agama. Kalau ada kita gerak terus kemana-mana, timbul perasaan kurang. Tapi kalau tidak keluar, diam di tempat, akan ada sifat jumud, merasa cukup. Maka itu umat yang harus digerakkan. Maka ini kami dikatakan umat yang terbaik. Kalau umat yang terbaik ini bergerak, akan tetap terbaik. Seperti gilingan gandum.
Kalau bilangan gandum bergerak, maka dari 4 arah gandum turun. Demikian kalau umat gerak akan tersebar kebaikan di mana-mana tempat. Nah, umat itu dikatakan umat yang terbaik, maka diberikan oleh Allah sesuatu yang terbaik, itu iman dan ilmu, sehingga hilang kejahilian. Ketika dekat kiamat, maka kejahilan bertambah. Semakin dekat dengan kiamat, maka kejahilan bertambah. Oke, mereka makin pintar, sains teknologi makin naik, tapi mereka nggak tahu hukum. Itu dikatakan jahiliyah makin besar. Semakin dekat kiamat, mereka dia makin tinggi, dia punya sains dan teknologi, tapi dia tidak tahu hukum yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Nabi datang menyampaikan hukum, hak Allah, hak kamu, hak tetangga kamu. Maka diberikan ilmu bagaimana cara melaksanakan hukum tadi. Itu sudah disebut ilmu, sehingga hukum bisa dilaksanakan dengan baik, mencari apa cara menjalankan hukum tadi. Untuk itu penting sekali kita belajar agama, dan asas daripada ilmu dan zikir atas perkara ini. Maka kita bergerak, duduk, maka ilmu tetap terus dipelajari. Dalam gerak, umat ini digerakkan supaya ilmu dibuat dengan gerak, zikir pun didapati dengan bergerak. Itu memahami hak Allah, kemudian menjalankan hukum tadi, kemudian mendisiplinkan diri dengan hukum tadi. Ini zikir. Kullu mutiin zakirun. Ulama menjelaskan perkara ini, bahwa orang yang taat kepada Allah dialah ahli zikir. Jadi zakir bukan maksudnya tasbihat, tapi siapapun yang taat sama Allah itu adalah hakikat zikir. Maka itu kita perlu belajar sehingga kehidupan kita semuanya menjadi zakirin. Jadi kehidupan yang ketaatan. Inilah maksud dakwah kita. Bukan gerak sana gerak sini saja, tapi merasa cukup tanpa belajar. Gerak kita tidak benar kalau menganggap kita sudah punya sifat qanaat, tapi justru kita keluar gerak sana kemari supaya menimbulkan perasaan mau belajar agama. Sehingga waktu berjalan dengan cara yang benar, maka timbul rasa tanggung jawab. Kaifiat muncul dalam kita rasa takut sama Allah. Dengan dakwah dan dengan usaha dakwah akan muncul perkara ini. Itu yang disebut dengan takwa. Apa yang dikatakan? Diberikan takwa. Sahabat diberikan takwa, yaitu rasa takut pada Allah. Berbanyak takwa akan datang kehati-hatian. Sebanyak mana takwa datang, sebanyak itu hidup diasaskan dengan ketaatan. Kalau tidak ada takwa, tidak ada kehati-hatian. Dan hanya dengan takwa sajalah maka Allah berikan ikram. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah berikan ikram kepada orang-orang yang takwa. Semakin banyak takwanya, semakin banyak ikram dari Allah. Doanya Rasulullah, Allahumma akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah. Allahumma akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah. Ya Allah, ikramlah saya lewat takwa. Jadikan saya orang bertakwa. Muliakan saya dengan jadi orang bertakwa. Jadikan saya orang bertakwa. Dan surga untuk orang bertakwa. Surga disiapkan untuk orang bertakwa. Takwa untuk orang bertakwa. Surga untuk orang bertakwa. Wa iddat lil muttaqin. Dan qiblat itu siapa? Qiblat pun untuk orang yang bertakwa. Qiblat itu orang ridho. Allah ridho dengan dia. Orang ridho untuk siapa? Untuk orang yang bertakwa. Dan surga untuk siapa? Surga juga untuk orang yang bertakwa. Ini pelajaran hari pertama. Adam alaihissalam dipahamkan anak-anaknya Adam kepada saudaranya, kalau kamu bunuh saya, kenapa kamu bunuh saya? Padahal Allah terima orang yang bertakwa. Allah tidak akan terima orang yang tidak takwa. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Ini kata-kata anaknya Adam, bahwa Allah akan terima orang yang bertakwa. Allah akan terima sedekahnya orang bertakwa. Ini pelajaran. Dan itu yang dijalankan. Maka ini dikatakan Islam ini asal. Kalau benar cara menjalankan hukum, kalau benar dalam buat dakwah, maka akan muncul rasa takwa dalam diri. Itu disebut dengan takwa. Kalau betul dakwanya, muncul takwa. Kalau tidak betul dakwanya, tidak akan muncul takwa. Kalau tidak ada takwa, tidak ada kehati-hatian dalam kehidupan. Takwa didapat bertahun-tahun dalam dakwah. Bertahun-tahun buat zakat, bayar zakat. Jadi orang setelah ikut dakwah dengan benar, puluhan tahun tidak bayar zakat, dia akan bayar zakat. Karena timbul rasa takut, sekian puluh tahun saya tidak bayar zakat. 50 tahun, 40 tahun dia tidak bayar zakat, dia bayar semua satu waktu. Setelah ada rasa takut dalam dirinya, dia hasilkan waktu huruf dengan usul yang benar. Maka atas kerja inilah kita akan dapat takwa. Untuk itu kita harus minta sama Allah. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa. Ya Allah, saya minta hidayah dan saya minta takwa darimu.
Dan yang kedua minta fikir akhirat. Apa yang harus kita minta? Melalui kerja dakwah ini tidak ada fikir akhirat, buat kerja tapi tidak ada fikir akhirat. Seperti pedagang tidak ada manfaat dalam diri. Apakah dia dikatakan pedagang yang tidak ada fikir manfaat daripada dagangannya? Dia pedagang. Apa artinya perdagangan? Apa dikatakan pedagang? Yang selalu berpikir manfaat, keuntungan. Lewat bilang, pedagang itu orang yang pikir manfaat terus, untung terus. Orang yang tidak pikir untung bukan pedagang namanya. Bagaimana dagang saya mendapatkan manfaat? Itu pedagang. Untuk hadirin, inilah kerja yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana dengan dakwah ini datang kehidupan takut, datang fikir akhirat. Yang ketiga, menimbulkan gairah pada ibadah. Kalau bergerak kemana-mana tapi tidak ada gairah pada ibadah, tidak ada hidup pada sunnah, aja hanya sekedar aja, ayo keluar. Bukan tablik namanya. Bayan tapi nafilah, salat nafilah nggak diperhatikan, itu bukan tablik namanya. Orang-orang kampung buat sholat sunnah semua, tapi nggak buat sunnah. Hanya dakwah aja, bayan aja. Jadi jangan karena program kita kurangi amalan. Program asal. Program bukan asal, asalnya adalah amal. Program dibangun untuk menguatkan amal. Mas sahabat, satu perkara, maka pada mereka timbul gairah pada ibadah. Allah Akbar. Ali mengatakan di jidatnya ada satu tanda seperti kambing punya jidat. Jadi ada asar daripada sujudnya, karena banyak ibadahnya, banyak sujudnya. Ya, tapi kalau tidak ada menimbulkan gairah pada ibadah, maka berarti dia belum buat dakwah. Tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Ini gambaran kehidupan sahabat. Kamu lihat mereka banyak beruku, mereka banyak sujud. Mereka mencari karunia dari Allah. Allah berikan gambaran kehidupan sahabat seperti itu. Mereka banyak bersujud, yaitu banyak beribadah. Setiap Nabi Nuh seumur hidup puasa 950 tahun. Nabi Nuh puasa terus setiap hari. Karena kenubuah itu untuk ibadah, dakwanya untuk ibadah. Allah cipta kita untuk ibadah. Kalau kita buat kerja tapi tidak gairah kepada ibadah, bukan kerja namanya. Kerja terus tapi tidak ada gairah pada ibadah, tidak bertambah gairah kepada ibadah, itu namanya bukan kerja. Ini pelajaran dari Allah, bahwa kehidupan kita istiqomah. Setiap satu sunnah diamalkan, satu sunnah buat amalkan. Untuk itu kehidupan kita hendaknya berada pada kehidupan sunnah. Istimewa negeri nusrah, kehidupan istimewa nusrah. Kita musyawarah, ta'awun satu yang lain, nusrah agama. Siapapun yang buat kerjaan itu orang teman kita bantu dia. Seperti yang berjalan selama ini. Dan kehidupan pribadi, jaga sunnah, datang dalam kehidupan sunnah. Kehidupan kita datang dalam kehidupan sunnah. Cara hidup Rasulullah SAW, sehingga ada kesannya. Nabi katakan, sahabatku seperti bintang-bintang langit, itu mengandung nur nubuah. Mengikuti sunnah, ittiba syariat, datang nur. Maka sahabatku bagaikan bintang-bintang, ada nur dalam kehidupan mereka. Itu jalannya kehidupan yang benar, yaitu kehidupan takwa. Itu hadirin, dalam kehidupan pribadi kita istiqomah dalam syariat dan sunnah. Halal haram diperhatikan. Dalam kehidupan pribadi kita, apa itu halal, apa itu haram, apa itu sunnah, ini yang diperhatikan. Ini kehidupan pribadi kita. Untuk kehidupan istimewa, apapun usaha kita buat selama ini, itu untuk menguatkan infirodi. Berbanyak istimewa minat, seperti company dan satu pekerjaan dibuat. Maksudnya supaya setiap orang dapatkan manfaat. Company dibuat bahwa setiap anggotanya menjadi orang kaya. Kehidupan istimewa untuk menguatkan amalan infirodi kita, untuk menguatkan infirodi amal kita. Maka istimewa usaha kita untuk menguatkan amalan infirodi kita. Ini yang dikehendaki. Kalau tidak, kita buat banyak dosa. Karena kehidupan pribadi kita tidak ada sunnah di dalamnya. Pahami nggak perkataan saya?
kehidupan istimewa kita untuk nusrah, untuk membantu agama Allah. Ini perintah Allah. Intan surah yang surukum. Ayo alladzina amanu, intan surah yang surukum sampai hari kiamat. Hijrat tertutup, tapi nusrah tetap berjalan. Setelah Fatu Makkah tidak ada hijrah, tapi nusrah sampai hari kiamat bagi. Apa makna nusrah? Itu gunakan harta dari kita untuk menguatkan agama. Istimaiyah nusrah. Berhubungan satunya, membantu satunya. Tapi untuk kehidupan pribadi, istiqomah dan sunnah dan syariat. Bahwa dalam sunnah dan syariat kehidupan kita untuk kita belajar, bertanya, menghafal, penting. Bukan sekedar hanya jalan sana jalan sini, nggak akan terbentuk. Hanya dengan jalan gitu perut aja yang penuh. Tapi rohani kita nggak penuh. Maka agama perlu lena dena, ambil kasih, ambil kasih. Ini dikatakan madrasah yang berjalan, madrasah yang bergerak. Lena dena, ambil kasih, ambil kasih. Itu yang dimaksud dengan ilmu dan zikir. Dakwah kita jangan sampai ada kelemahan pada ilmu dan zikir. Bahkan dalam dakwah kita semakin meningkat ilmu dan zikir kita. Karena daerah ilmu zikir ini luas sekali. Hendaknya kita tahu juga pada perkara ini. Sekarang ke? Insyaallah. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.